Memalukan benar bangsa ini kalau Presiden bagi beras bansos di depan istana. Menurut saya paling memalukan lah gitu. Kok bansos itu dikasih di depan istana? Yang lewat istana kan semuanya mobil, motor. Masa itu dikasih beras? Kan tidak enak. Jangan diulangi lagi dah. Memalukan benar bangsa ini kalau Presiden bagi beras bansos di depan. Wow, keren. Ini target Ibu Iriana, kloter pertama. Bagi-bagi sembako, Semarang, Solo, dan lain-lain. Oh iya Pak Jokowi, saya mau tanya. Katanya tidak boleh kampanye atau melakukan serangan pajar atau bagi-bagi sembako menggunakan fasilitas negara. Tetapi keluarga Anda termasuk Ibu Iriana sekarang ini, yang namanya bansos yang dikucurkan dana oleh Ibu Menteri Sri Mulyani itu dananya sekian triliun. Dananya sekian ribu triliun. Silakan tanya kepada parpol masing-masing yang menggunakan itu. Itu yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Coba tanyakan, ya kan, terutama di Menteri Perdagangan, masalah bansos, Menteri Sosial, ya kan. Nah, Bapak Jokowi kan bilang jangan sampai menggunakan fasilitas negara. Tetapi keluarga Bapak Jokowi saat ini termasuk Ibu Iriana, kloter pertama sembako, beras yang sudah nggak banyak lagi di pasaran, sudah banyak ditimbunin untuk melakukan guide suara, menggunakan fasilitas negara yang seharusnya rakyat menerimanya, ya, tanpa mengatasnamakan paslon itu dan paslon ini. Tapi dimanfaatkan semua bansos, bantuan sosial rakyat Indonesia ini oleh keluarga Bapak Jokowi mengatasnamakan kelompok tertentu. Bukankah Bapak Jokowi sendiri yang bilang jangan menggunakan fasilitas negara? Presiden itu boleh kampanye, tapi jangan menggunakan fasilitas negara, Pak. Yang dibagi-bagi amplop itu kan uang negara, bukan uang pribadi. Bansos juga bansos untuk rakyat negara, bukan untuk pribadi. Nah, ini kan udah mulai satu persatu terkuak. Artinya Bapak nggak konsisten dengan ucapan Bapak itu sendiri, ya kan? Apakah yang namanya berbentuk bansos, beras dan segala macam uang itu bukan fasilitas negara, punya negara atas nama negara, Pak? Jangan dinamakan atas nama pribadi, ya kan? Nih contoh, ya, contoh ini yang namanya bantuan sosial, paket sembako segala macam ini satu karung, ya kan, 10.000 bungkus, Pak. Nggak sedikit, 10.000 bungkus ini, Pak. 10.000 pak karung, ya, yang akan dibagikan di daerah Solo dan Semarang. Gimana Pak Jokowi, apakah ini uang rakyat Indonesia yang digunakan pribadi untuk kepentingan golongan atau kepentingan kelompok parpol atau calon paslon nomor 2 untuk tim ses kemenangan yang dipimpin oleh Ibu Iriana ini? Boleh ini seperti ini, Pak? Ya kan? Boleh nggak seperti ini, Pak? Kira-kira ini punya negara kan? Ya kan, ini punya negara kan? Yang digunakan oleh tim pemenangan Prabowo Gibran yang diketuai oleh Ibu Iriana. Salam NKRI. Tolong dijawab dong. Mari kita review unboxing sembako dari Pak Presiden Pak Jokowi. Pantesan aja setiap kali saya pulang ke Italia dan ketemu teman-teman lama saya, mereka selalu mengatakan, bukankah Wakanda itu negara kismin? Saya bilang, masa sih kismin? Saya itu nggak kismin. Tapi dengan beredarnya sembako setiap hari, apalagi diumbar-umbar begitu, diberi di depan istana, saya semakin menyadari bahwa Wakanda ini benar-benar masih negara kismin dan masih sangat-sangat amat mundur. Apalagi rakyatnya sangat girang ya, pas dikasih sembako, bingkisan, hadiah. Kalau hadiah itu berlian, mobil, emas dan perak, masa hadiahnya minyak goreng, mie instan, garam. Kayaknya itu nilai harga diri kami sebagai warga negara hanya sebatas minyak goreng gitu kan, muka minyak gitu. Saya bisa bayangin pas mereka lagi rapat-rapat, bapak-bapak gimana, kita ini sekarang mau menang, gimana, udah gampang aja lah, kasih aja itu sembako, minyak goreng apa, biar mereka tenang.
Sama kalau saudara-saudara kita dari kampung datang ke kota untuk kunjungi kita, bagaimana caranya supaya mereka cepat pulang dan bahagia? Udah kasih aja duit, kasih aja ongkos pulang, biar tenang, biar bahagia. Pasti rapatnya seperti itu. Jadi saya sangat malu kalau saya sendiri diperlakukan seperti itu. Tidak punya harga diri dan nilai saya hanya sebatas minyak goreng. Jangan sampai simbol negara itu diganti dengan gambar sembako lama-lama. Apalagi kalau diberikan di depan istana. Menurut saya itu penghinaan terhadap saya sebagai WN Kanda. Dan saya juga harus setuju kali ini sama orang bule di Eropa. Ya, I'm sorry, Wakanda is a poor country. Dan menurut saya juga para caleg-caleg dan pejabat ini yang akan memberikan dan terus memberikan sembako adalah orang paling jahat sedunia ini. Karena apa? Mereka mau tampil baik. Mereka muncul memberikan sembako. Kenapa? Pertama ada maunya. Mau dicoblos, mau suara lo tetap sengsara dan mereka dapat triliun jabatan dan keluarga mereka 7 turunan kaya raya dan kau tetap melarat. Kedua, mereka itu jahat karena mau dianggap baik. Dan menurut saya, orang baik itu adalah orang yang tidak mau dianggap baik. Tapi kalau orang dianggap baik dan justru terima pujian, oh dia adalah orang baik, dia adalah orang baik, justru dia adalah orang paling jahat. Kalau memang lo mau jadi orang baik, kasih aja bantuan sosial tanpa nama kamu. Kirim aja ke rumah, anonim, tanpa merek, putih, begitu aja bungkusannya, tanpa ada tulisan embel-embel. Kalau kita memberi, dan ketahuan sampai memberi, justru kita adalah orang paling jahat. Karena mau dianggap baik. Foto-foto bareng pula, selfie-selfie pula, habis itu dipuja-puja. Orang yang baik tidak akan suka dipuja-puja. Orang yang baik tidak akan suka disanjung-sanjung. Justru mereka mengatakan, jangan sanjung saya bukan orang baik, saya hanya melakukan tugas saya. Jika ada orang yang butuh bantuan, saya akan kirim tanpa sepengetahuan saya dan kalian, sampai aja ke tujuan bantuan itu. Jadi menurut saya, ini adalah kumpul orang jahat yang mau tampil baik. Justru orang yang mau tampil baik adalah orang paling jahat sedunia. Dan di mata Tuhan adalah orang sangat-sangat jahat. Saya tidak bisa bayangkan di White House, di Washington DC, depan Buckingham Palace di London, ada sembako yang dibagikan. Nggak bakal terjadi. Rakyat pun memiliki harga diri, bahkan menolak sembako itu. Karena mereka tahu rakyatnya, harga diri saya bukan seharga minyak goreng. Do you think that you can buy me just by giving me cooking oil? Oh, mereka akan marah, akan lempar kembali. Itu pun gue akan lempar. Tapi berhubung, ya kasihan orang gak nyampe ke sana pikirannya, girang. Padahal kalian menurut saya hanya sedang dipermainkan. Kamu dapat foto, dapat selfie, dan mereka dapat segalanya. Dan kamu akan tetap susah sampai modar. Introspeksi, mikir. Pemimpin yang baik itu bisa mendidik kamu sampai kamu itu tidak bergantung sama pemimpin. Kalau saya punya perusahaan, punya anak buah, setelah 10 tahun mereka tetap butuh bantuan, saya yang gagal. Harusnya mereka setelah 10 tahun kerja sama saya, punya gaji yang baik, mereka mapan, dan tidak butuh dibantu lagi. Itu pemimpin sukses. Kalau pemimpin masih terus memberikan bantuan ke stafnya, ke karyawannya, ke rakyatnya, artinya adalah pemimpin gagal. Di situ tolok ukuran kegagalan dan kesuksesan seorang pemimpin atau seorang manajer. Saya malu, makanya semua staf saya setelah 10 tahun, mereka naik mobil, punya kontrakan, punya rumah, punya sapi, punya sawah. Mereka makmur, karena saya sukses. Itu namanya sukses. Bukan setelah 10 tahun mereka tetap butuh dikasih beras sama minyak goreng. Artinya staf saya adalah orang gagal. Kalau mereka gagal, saya gagal. Salam perubahan. Semakin hari Pak Jokowi semakin terlihat buka-bukaan persoalan dukungan fullnya terhadap 02 demi anaknya. Pak Jokowi dan Ibu Iriana ini rela untuk berkorban, rusak nama baiknya semata-mata untuk bagaimana agar bisa memuluskan jalan anaknya. Tetapi beliau-beliau ini keliru bahwa semakin dia menonjolkan dirinya untuk tidak netral pada sosok calon, dan semua yang dilakukannya adalah memudahkan para netizen, sebagian besar rakyat Indonesia,
mengamati apa yang menjadi perilaku Jokowi dan Ibu Iriana ini memang sangat rakus dengan kekuasaan, dan bahkan sembako pun diklaim bahwa itu pemberian dari dirinya, bukan kewajiban negara, bukan haknya rakyat. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang dikomentari oleh Pak JK, bahwa Pak JK mengatakan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah hal yang sangat memalukan sebagai kepala negara, dan hal ini jangan sampai terulang lagi di kemudian hari. Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah hal yang sangat menjijikan, sangat murahan, dan selama menjadi presiden baru kali ini beliau melakukan hal-hal yang sekonyol ini, dan memang terlihat menjijikan dan memalukan.